ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Keluarga Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya kayak nggak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging adalah para haba. Kenapa? Zat. Kalau ahlul bait jurid, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Nah yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Saya nyatakan, saya sudah Muhammad. Saya sudah Muhammad yang 29. Saya sudah Muhammad yang 29. Wah yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya, cuma jerit-jerit nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab, anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi. Yang ngata-ngatain dia. Kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Kalau nggak ada wali songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Makanya saya bilang dia orang bodoh yang tersusun. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habibnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit-jerit, ya Fagih Mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Kenapa? Mencoreng, bikin malu. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Bahar bin Smith menanggapi pernyataan Gus Fuad Pleret beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa habaib-habaib di Indonesia hanya segelintir saja yang berlaku lurus. Dengan nada tinggi dan terkesan sombong, Bahar mengatakan kalau tidak ada para habaib, mungkin Fuad masih menyembah pohon. Bahkan Bahar menuduh Gus Fuad adalah kebodohan yang tersusun. Menanggapi hal tersebut, pengasuh pondok pesantren Rudatul Fatihah Pleret Bantul, Gus Fuad mengaku kasihan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pasalnya selama ini Bahar seperti orang yang menonjolkan keakuannya dan terlihat maco. Gus Fuad Pleret curiga Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu sehingga perlu dibawa ke psikolog. Kasihanilah Bahar bin Smith. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kita melihat video di mana-mana, tampilannya pakai lipstick, pakai pemerah bibir, pakai bedak. Kata Gus Fuad di kanal YouTube Gus Fuad Channel, dikutip pada Selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lainnya, mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami, ucapnya. Gus Fuad tidak menuduh, namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker.
Joker jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi ya aku kasihan, keluarga Rasulullah aku banyak kitab, yang paling banyak yang dikirim santri Syekh Muhammad sudah almarhum di Mekah. Baru kemarin dikirim kitab tentang itu, ucapnya. Gus Fuad menyarankan Bahar bin Smith untuk dibawa ke psikolog, barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil atau masa remaja, karena tampilan dia seperti kelihatan maco. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pintar, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologis. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja, kita tidak tahu. Kalau mau adil, bawa ke psikolog. Kasihan Bahar bin Smith, saya sampai mau nangis, pungkas Gus Fuad Pleret. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Habib Jindan bin Novel menyampaikan, setiap keutamaan jika tidak diperkuat dengan ilmu, ujung-ujungnya hina jadi hina. Nasab atau sebagai duriah atau cucu Nabi bagus, tapi tidak ada ilmu justru akan membuat malu. Sayyidina Muhammad Al-Bakir menasihati putranya, wahai putraku, ilmu itu indah. Tapi kalau kamu dan saya punya ilmu, lebih indah lagi. Kebodohan itu menjijikan, kotor dan jelek. Tapi kalau kita yang bodoh, cucunya Nabi yang bodoh, lebih memalukan lagi. Ujar Habib Jindan, dikutip dari kanal YouTube pada Minggu 9 April 2023. Habib Jindan mengatakan, betapa bodohnya orang-orang yang keturunan wali-wali, keturunan Nabi tapi bodoh. Ilmu dari rumah ente, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti sholat, cuma sebut nasab, terangnya. Sayyidina Hasan tidak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain juga tidak menjerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin juga tidak menjerit-jerit nasab. Bilang, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Tidak, orang yang bilang cucu Nabi. Bahkan kata dia, Habib Amin Najib bin Toha suatu ketika ada orang kepadanya, Habib Najib, Allah Yahdi. Orang-orang sekarang tidak ada muhibbin atau pecinta, muhibbin sudah tidak ada sama Habib. Dijawab sama dia, lah muhibbin ada, Habib yang tidak ada, Habibnya yang tidak ada. Dulu muhibbin banyak, Habibnya Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah. Sekarang muhibbin, Habibnya mana? Tuturnya. Habibnya lu Habibnya. Mending lu jangan ngaku Habib, memalukan Nabi. Pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Jawab Habib Alwi bin Abdurrahman suatu ketika. Orang kayak ente, besok di hari kiamat jerit-jerit, ya fakih muqaddam, kami cucumu, ujarnya. Kagak, lu bukan cucu gue, jawab Nabi. Pungkas Habib Jindan menceritakan kisah tersebut. Sementara itu, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya berbicara tentang asal-muasal pemberian gelar Habib yang diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Gelar itu diberikan sebagai bentuk kecintaan umat kepada keluarga Nabi. Sebutan Habib bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hadramaut di Yaman. Di beberapa wilayah di Indonesia, sebutan untuk gelar itu berbeda-beda. Di Cirebon misalnya disebut Sayyid. Di daerah lain ada yang memberi gelar Syarif. Di Padang, Sumatera Barat, dan Aceh, keluarga Nabi diberi gelar Sidi. Namun apapun gelar yang disematkan, Habib Lutfi mengingatkan Habib bukanlah Nabi yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Habib bukan Nabi, bukan yang dimaksum. Wajar-wajar saja kalau ada oknumnya atau Habib melakukan maksiat, kata Habib Lutfi dalam sesi wawancara. Hanya dia meminta jika ada satu oknum Habib yang melakukan maksiat, tidak kemudian dianggap semua Habib jelek. Kita menghargai keturunan Nabi, ya tetap menghargai. Tetapi kita tetap tidak terima kemaksiatannya, papar Habib Lutfi. Di Indonesia, cendekiawan Muslim Quraisy Shihab sebenarnya layak menyandang gelar Habib. Kakek Quraisy, Habib bin Ali Abdurrahman Shihab,
berasal dari Hadramut. Selain silsilah secara keilmuan, tidak ada yang meragukan Quraisy Shihab. Namun Quraisy Shihab menolak dipanggil Habib. Dalam buku Cahaya Cinta dan Canda Quraisy Shihab, terbitan Lentre Hati yang ditulis oleh Mauluddin Anwar dan kawan-kawan, diceritakan Quraisy hanya mau dipanggil Habib oleh cucunya karena lebih cocok berdasarkan artinya. Dalam bahasa Arab, Habib berakar dari kata cinta. Jadi Habib berarti yang mencintai, atau bisa juga yang dicintai, tetapi kemudian maknanya berkembang menjadi suatu istilah. Habib adalah orang yang teladan, yang baik, yang berpengetahuan, dan seseorang yang berhubungan dengan Rasulullah. Menurut Quraisy Shihab, gelar Habib tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Sebangun dengan gelar kejarjanaan yang harus ada usaha untuk mendapatkannya, maka Habib pun harus ada usaha, terutama dari akhlaknya. Saya merasa saya butuh untuk dicintai, saya ingin mencintai, tapi rasanya saya belum wajar untuk jadi teladan. Karena itu, saya tidak dan belum ingin dipanggil Habib, kata Quraisy Shihab merendah. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis. Keluarga Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang suci. Kalau kelakuannya kayak nggak karu-karuan kayak Abu Jahal, ya itu tidak termasuk keluarga Rasulullah meskipun membawa darah Rasulullah. Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah. Maka para ulama menjawab yang kedua, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging adalah para haba. Kenapa? Zat. Kalau ahlul bait jurid, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue. Biarin gue mabok, tapi lu mesti cinta sama gue. Biarin gue nyeleweng, tapi lu mesti cinta sama gue. Nah, yang kayak begini, ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Yang Islam jadi murtad gara-gara orang kayak begini. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Saya tidak kaget, saya sudah Muhammad. Saya sudah Muhammad dari 29. Saya sudah Muhammad dari 29. Wah, yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya, cuma jerit-jerit nasab. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab, anak cucu Nabi, enggak. Orang yang bilang dia cucu Nabi beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi. Yang ngata-ngatain dia. Kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Kalau nggak ada wali songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Makanya saya bilang dia orang bodoh yang tersusun. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habibnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Ini orang kayak ente, besok hari kiamat jerit-jerit, ya Fagih Mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Kenapa? Mencoreng, bikin malu. Ya, mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak gitu, dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh, mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami.